Serius. Boleh Tapi dong, Pak. kalau, ya benar. Tapi kalau Anda sudah benar-benar puas, tentunya Anda atau teman-teman ambisi untuk mendapatkan yang lebih baik sudah nggak ada, ya, karena sudah puas kan tentunya. Tapi teman-teman, kalau Anda belum puas, Anda sudah berada di tempat yang tepat, ya. Nah, silakan untuk next slide-nya. Ya, oke. Teman-teman, rutinitas kita sehari-hari itu ibarat seperti kursi goyang ya. Mungkin kita sibuk ya, mungkin membuat kita sibuk, mungkin membuat kita merasa jenuh ya. Namun biasanya tidak bisa membawa kita kemana-mana ya. Nah, teman-teman, salah dua tujuan hidup manusia ya, bukan salah satu ya. Salah dua tujuan hidup manusia pada umumnya tentunya adalah kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Bagaimana untuk mencapai kedua hal tersebut? Tentu saja dengan menemukan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Ya, hari ini, pada pagi hari ini, kami dari Manulife Indonesia ya akan membantu teman-teman ya memberikan kesempatan, memberikan peluang yang luar biasa yang tentunya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga dalam mencapai dua tujuan tersebut. Ya, pagi hari ini juga telah hadir bersama dengan kita ya, seorang yang luar biasa ya, Ibu Lutfia Andayani. Beliau nanti akan sharing kepada kita bagaimana awal mulanya beliau memulai bisnis di Manulife sampai bisa sukses seperti saat ini. Oke, next slide. Ya, teman-teman, ya pagi hari ini saya minta teman-teman untuk simak baik-baik peluang yang luar biasa. Nggak usah ragu, jangan pesimis dulu, ya. Seperti yang Anda bisa lihat di layar Anda, ini adalah satu quote dari Sir Richard Branson. Beliau ini adalah founder dari Virgin Group, ya. Virgin Group ini mempunyai 400 lebih perusahaan di dalamnya. Beliau mengatakan, jika seseorang menawarkan sebuah peluang yang luar biasa kepada Anda, namun Anda kurang yakin, Anda bisa melakukan, nggak apa-apa teman-teman. Katakan ya dulu, ambil dulu peluangnya. Setelah itu, baru Anda belajar bagaimana melakukan hal tersebut. Jadi, pagi hari ini adalah satu peluang, satu offering yang luar biasa, yang pengundang Anda sampaikan kepada Anda untuk hadir ya, mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan akan financial freedom dan kebebasan waktu tersebut. Akhir kata, salam sehat, salam sukses buat teman-teman semua. Thank you, selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Tanto buat opening speech-nya. Semoga bisa menjadi inspirasi juga ya buat teman-teman yang Terima sudah kasih, hadir Dewi. di sini. Thank you, Pak Tanto. Jadi saya kutip kata-kata terakhir dari Pak Tanto ya, dari quote Sir Richard Branson tadi mengatakan, kalau kita ditawarkan sebuah opportunity, Bapak Ibu, yang namanya opportunity ini tidak pernah datang dua kali ya. Tapi ketika kita ditawarkan, meskipun kita belum tahu gitu ya, kita bisa atau tidak, at least kita jawab iya dulu. Kenapa? Karena setelah itu kita bisa mempelajari bagaimana cara melakukannya gitu ya. Jadi jangan sampai peluang ini akhirnya lewat sia-sia gitu ya. Tapi mari kita coba dengarkan dulu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini yang sudah menginvestasikan waktunya di Sabtu pagi ini, semoga Bapak Ibu bisa membawa atau mendapatkan sesuatu yang berharga ya dari bincang-bincang kita pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, saya panggil teman-teman saja ya, kayaknya masih pada muda-muda semua nih di sini. Ya, teman-teman semuanya, saya akan ajak kita lihat untuk sebuah video gambaran mengenai opportunity yang tadi disampaikan gitu ya. Jadi di Manulife kami juga punya sebuah opportunity yang tentunya sangat sayang sekali untuk teman-teman lewatkan ya. Selama 1 jam ke depan kurang lebih kita akan berbincang, kita akan cari tahu lebih detail mengenai opportunity yang sudah disiapkan oleh Manulife. Nah, sebagai gambarannya, mari kita lihat sama-sama sebuah video mengenai program Next.
I was thinking to myself, today's customers expect more, way more. They don't want to have products pushed on them. They don't want to be overloaded with information, and they don't have time to fill out yet another complicated form. I mean, look around. Everything's changing. Customers are more sophisticated. They know what they want and when they want it. Regulators are more assertive. They want to see customers' interests protected. Everywhere you look, technology is shifting power away from business, putting the customer in control. So, when it comes to insurance and wealth, why should it be any different? Well, at Manulife, we don't think it should be. We've been listening to our customers, lots of them, and they tell us they want an advisor that they trust, someone who can address their financial needs in a simple way, who comes up with solutions for them and their entire family, not just for today, but for their entire lives. It's time to step into the future. Introducing, this is big, really big. This is Manulife's biggest change program in Asia ever. It's going to revolutionize the way we do business, so every customer we serve has an extraordinary experience. This is going to help us attract, retain, and reward Asia's elite financial advisors. I'm talking about you. This new approach makes it easier for us to connect to our customers, giving us the chance to get to know their dreams and aspirations, and to customize the right financial plan to help them achieve them. And by using data, we can anticipate our customers' changing needs over their entire lifetime. So, as they grow, we grow with them. How are we doing it? By investing in our advisors, by helping you to be the true elite of our industry. And that means better training, smarter sales processes, faster technology with real-time customer data in your hand. And state-of-the-art digital tools that transform the customer-advisor relationship. Tools like Possible, Asia's most sophisticated electronic point-of-sale system. So you'll be able to advise Andy here on all his insurance and wealth needs, and those of his business and his family. You'll have more satisfied customers, more cases, more sales, and more rewards. We know this because we've tested it, and it's already delivering results from developed markets like Hong Kong, to developing markets like Indonesia. Now, if that's not worth shouting about, I don't know what is. The future is now. Are you ready for it? Oke, baik Bapak Ibu semua. Kalau tadi kita sudah saksikan video gambaran mengenai program Next, langsung saja tanpa memperpanjang waktu lagi, saya ajak kita untuk sama-sama berbincang gitu ya, bersama narasumber kita yang sudah hadir hari ini, Ibu Lutfia Andayani, Unit Manager dari Malang Victory, Bapak Ibu. Nanti kurang lebih sekitar setengah jam ke depan kita akan berbincang bersama dengan Bu Lutfia, dan di akhir sesi ini Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan mengenai program Next gitu ya. Jadi opportunity seperti apa sih yang ditawarkan oleh Manulife pada hari ini? Kita tahu di tengah-tengah pandemi gitu ya, banyak sekali seperti yang tadi Pak Tanto sampaikan ya, yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan atau dirumahkan gitu ya, ataupun mungkin bisnisnya tidak berjalan lancar gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya ajak kita untuk sama-sama lihat bahwa di tengah-tengah pandemi yang ada, orang sukses adalah bagaimana mereka bisa melihat kesempatan atau peluang di tengah-tengah segala kesulitan yang ada gitu ya. Nah, hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal dengan tema kita, Be Strong, Be Beautiful, Be You.
sudah hadir bersama dengan kita seorang yang cantik, seorang yang luar biasa sekali. Beliau sudah membuktikan 10 tahun berada di bisnis ini dan bagaimana bisnis ini mengubah beliau, mengubah hidupnya gitu ya. Tidak hanya dari sisi kalau kita bicara income gitu ya, tapi dari sisi kepribadiannya juga gitu ya, Bapak Ibu, dari seseorang yang selama ini belum pernah punya pengalaman baik itu dalam bekerja gitu ya, tapi ketika berada di Manulife ini sangat merasakan yang namanya life changing nih Bapak Ibu. Nah langsung saja saya ajak kita sama-sama berkenalan lebih lanjut. Untuk sesi berikutnya nanti akan dibawakan oleh rekan saya Pak Harman bersama dengan narasumber kita Ibu Lutfia Handayani. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan pada Pak Harman. Silakan Pak Harman. Ya, thank you Bu Dewi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Harman, Bapak Ibu. Hari ini saya akan memandu talk show dengan pembicara kita yang luar biasa, yaitu Ibu Lutfia. Selamat pagi, Bu Lutfia. Selamat pagi, Pak Harman, Mbak Dewi, Pak Tanto, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin, Bu. Ya, Bu, gimana kabarnya, Bu? Luar biasa ini ya, Bu. Alhamdulillah, puji Tuhan. Bu Lutfi, boleh nih sharing ke kita ini, Bu, mengenai sebelumnya background karir Bu Lutfia ini sebenarnya seperti apa sih? Baik. Sebelumnya saya ibu rumah tangga, Pak, murni. Jadi ini pekerjaan pertama saya yang saya terjuni dan alhamdulillah sampai 10 tahun ini saya berada di sini gitu. Jadi background-nya ibu rumah tangga, tidak pernah bekerja sama sekali, tidak pernah merasakan istilahnya bekerja kantoran atau apapun, belum pernah sih. Ini memang baru pertama kali saya bekerja di sini dan awalnya memang kayak coba-coba ya. Maksudnya bukan coba-coba yang gimana sih, saya pengen kerja gitu. Cuman saya waktu itu punya anak kecil. Punya anak kecil, baru masuk playgroup ya. Masuk playgroup. 3 tahun, berarti 3-4 tahun ya? Ya, 3 tahun ya. Masuk playgroup, kemudian saya pikir kalau misalkan masuk playgroup kan saya ada waktu nih, yang tadinya full time ibu rumah tangga, saya ada waktu nih pada saat dia sekolah misalkan. Itu kan saya ada waktu beberapa jam ya, yang saya pengennya bisa ada kerjaan juga gitu, yang bisa menghasilkan income juga gitu. Kemudian saya pikir umur saya waktu itu udah 30 tahun gitu. Jadi sekarang saya udah 40 tahun. Jadi waktu itu kalau saya pikir 30 tahun kita mau kerja kantoran kan kayaknya udah nggak bisa ya Pak. Gitu. Kemudian bisnis saya juga nggak ada pengalaman bisnis sama sekali gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di Manulife gitu. Bagaimana Bu bisa bergabung di Manulife ini? Tiba-tiba ada yang mengajak atau Bu Lutfi sendiri yang mencari info ini, Bu? Itu jadi gini, pada saat itu saya bertemu sama Bu Ina nih. Jadi Bu Ina ini branch manager saya di Malang Victoria. Ya. Beliau nih teman arisan waktu itu. Teman arisan. Jadi biasalah ibu-ibu kan kerjanya kalau selain di rumah pasti ya keluarnya ya arisan ya minimal ya, punya grup-grup gitu kan. Kemudian dari situ Bu Ina waktu itu udah di Manulife ya. Jadi Bu Ina mengedukasi saya tentang asuransi, tentang proteksi gitu kan. Nah waktu itu saya kebetulan adalah orang yang anti asuransi Pak. Gitu. Jadi saya pikir ngapain juga punya asuransi gitu, duit masih ada gitu, walaupun nggak banyak tapi kalau sakit-sakit paling berapa sih? Bener-bener yang saya blank gitu, nggak punya sama sekali pemikiran tentang saya mesti punya proteksi dan segala macam itu nggak ada gitu. Cuman waktu itu saya pengen kerja itu berpikirnya tuh kalau misalkan one day suami saya atau waktu itu saya masih disupport ya sama orang tua saya. Kalau misalkan pada saat itu saya nggak dapat support dari suami ataupun dari orang tua gitu. Kalau saya nggak punya pengalaman kerja, bagaimana gitu? Saya mesti bayar pakai apa nih? Sedangkan saya nggak kerja gitu. Nah ini kan match banget dengan yang dijelaskan sama Bu Ina waktu itu. Dijelasin sama Bu Ina bahwa proteksi itu penting. Jadi ini gini ya. Asuransi gimana sih ya? Gitu. Terus akhirnya nyambung gitu.
oh ya benar juga ya. Berarti selama ini saya salah gitu, bahwa proteksi itu sebenarnya penting gitu. Ya, ini masuk banget sama pemikiran saya pada saat bagaimana kalau saya tidak bekerja dan saya ternyata tidak lagi disupport sama suami dan orang tua saya gitu. Ya. Jadi akhirnya waktu itu saya ya agak lama sih berpikirnya ya, karena takut ya. Takut ini jangan dicontoh ya teman-teman yang ada di sini ya. Agak takut. Kenapa ya? Karena saya nggak punya pengalaman kan waktu itu. Cuman akhirnya ya kalau nggak dicoba mana kita tahu gitu kan. Akhirnya saya butuh proteksi. Kemudian Bu Ine kok juga apa ya istilahnya menjelaskan bisnisnya juga. Dan kebetulan waktu itu saya juga datang sebelum saya gabung. Jadi saya udah mulai interview gitu deh. Saya gabung pas ada acara di Manulife tuh. Ada acara sharing session. Waktu itu yang bawain Ibu Andasriani gitu. Jadi pada saat beliau bercerita itu benar-benar yang masuk gitu ke saya. Akhirnya udah, Bu, oke, saya langsung ikut SET, saya bilang gitu. Saya langsung ikut training gitu. Gitu. Jadi terinspirasi banget gitu. Akhirnya dari yang memang nggak bisa kok ternyata gitu. Akhirnya saya join. Gitu. Dan kalau misalkan kita beli proteksi dan kita menjadi agent, saya pikir kita hitungannya nabung murah ya Pak, karena kan komisi balik ke kita gitu. Betul. Plus saya berpikirnya ini adalah informasi penting gitu. Jadi nggak cuma kita aja yang wajib tahu, tapi kita wajib memberikan informasi ini lebih banyak ke orang-orang di sekeliling kita gitu. Gitu sih Pak. Ya. Awalnya. Oke. Jadi awalnya ini akhirnya join dulu ya Bu, baru beli produk ya Bu? Iya betul. Join dulu baru beli produk. Komisinya masuk sendiri ya Bu ya? Masuk sendiri gitu. Jadi nabung murah Pak. Ya. Awal mula bergabung, tantangan seperti apa Bu yang dialami dan bagaimana caranya untuk mencari nasabah pertama? Nah, ini tantangannya cukup berat ya buat saya, Pak, karena kan saya nggak punya pengalaman sama sekali untuk bekerja, tiba-tiba langsung masuk ke bisnis di mana bisnis ini kan basicnya seperti marketing ya. Kita bertemu banyak orang, kemudian kita istilahnya menjual dalam tanda kutip ya. Gitu. Jadi itu benar-benar yang cukup berat sih awalnya saya gitu. Jadi yang awalnya saya ini cuek nih. Kalau nggak butuh, saya nggak nyapa gitu dulu. Tapi begitu saya masuk ke bisnis ini, nggak bisa nih kayak begini aja gitu. Kemudian kan begitu saya masuk, saya kan langsung yang sounding ke semua kontak yang ada di waktu itu, kita masih pakai BlackBerry ya Pak. Saya sounding ke semua kontak, saya cuma say hi, dan saya memproklamirkan diri bahwa, hai, saya sekarang sudah bergabung di Manulife, saya bilang. Dan saya akan sharing atau saya akan informasikan produk-produk dari Manulife untuk update, saya bilang gitu. Saya bilang lagi, jika ada istilahnya pertanyaan atau butuh informasi tentang Manulife, mohon hubungi saya bilang gitu. Nah, itu dari sekian kontak tuh yang bales paling 1-2. Cuman bilang, oke, thank you, gitu aja. Dan yang lainnya nggak, cuman dibaca. Ya. Cuma dibaca, malah ada yang ngeblok. Malah ada saudara sendiri tuh nggak bales itu WA sampai Lebaran tahun depan. Gitu. Jadi saking takutnya gitu kalau misalkan ditawarin asuransi gitu. Kan kita cuman share aja gitu bahwa saya memperkenalkan diri kalau saya sekarang di Manulife gitu kan. Gitu. Akhirnya wah, ini kalau kayak gini terus nggak bisa nih. Akhirnya saya ke tetangga tuh yang awalnya kan anak saya juga suka main ke tempat tetangga gitu. Kemudian biasanya kan yang jemput mbaknya nih. Terus saya bilang, udah Mbak, nggak usah dijemput, ibu aja yang jemput gitu. Maksudnya sekalian mau nawarin, karena kan punya anak seusia anak saya juga gitu. Akhirnya saya datang, saya ngobrol, say hi dan segala macam. Saya bilang saya di Manulife gini. Ternyata kok beliaunya tertarik. Nah ini klien pertama saya akhirnya. Jadi klien pertama saya waktu itu preminya 6 juta ya. Dan itu buat saya langsung wow gitu. Jadi beberapa hari ketemu dia langsung mau gitu. Sempat diantar sama Bu Ine juga sih awal-awal kan ya. Untuk follow up gitu. Ya. Jadi justru itu nasabah pertamanya Bu Lutfi tetangga saya. Bukan dari ring 1 ya, biasanya dari ring 1-nya. Betul.
Oke, oke. Terus setelah itu gimana, Bu? Selanjutnya berkembang dari tetangga? Setelah itu baru ada ini, sepupu saya Oke. beli juga buat anaknya. Itu pun gara-garanya saya telepon, saya bilang, "Mbak, saya main ya ke rumah," saya bilang. "Oh, main aja," gitu, "tumben," katanya. "Nggak apa-apa, aku pengen latihan," saya bilang gitu. "Kan, sekarang aku di Manulife nih, aku pengen, latihan. Kalau aku salah di depan nasabah kan malu nih, kalau sama saudara sendiri kan enggak," saya bilang gitu. "Oh ya Ya. udah nggak apa-apa," gitu. Waktu itu saya cerita, dana pendidikan ya, waktu itu ada, Prosiswa namanya, tahun itu. Terus pada saat cerita, saya ceritanya serius nih, seolah-olah dia adalah nasabah saya gitu. Ya. Padahal dari rumah udah latihan. Pas saya cerita ternyata dia, bagus juga ya, berapa itu preminya? Dia bilang gitu. Nggak mahal kok, saya bilang. 7 juta waktu itu preminya Ya. per tahun. Oh, ya nggak mahal juga ya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh bikinin buat anak saya katanya gitu. Ya udah, akhirnya dapat juga. Dari situ udah. Terus saya nggak berhenti sih karena gini, modal kita kan bank nama ya, Pak. Ya, Waktu betul. itu kan setelah ring 1 udah nolak, semua nolak, akhirnya saya melakukan canvassing, Pak. Jadi Oke. saya door to door, saya datang ke klinik-klinik, ke rumah sakit gitu. Jadi saya sampai barengan sama detailer-detailer gitu. Kadang sama Bu Ine gitu. Jadi saya ketok pintu ke ruangan dokter-dokter itu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang pun klien-klien saya rata-rata dokter gitu. Dari hasil door to door itu tadi. Karena ya itu tadi susah juga saya cari bank nama gitu yang kalau cuma ngandelin yang ring 1 aja kayaknya nggak bisa cepat gitu. Gitu sih, Pak. Ya, wah, berarti ini leadernya Bu Lutfi juga luar biasa ini ya, Bu Ine selalu menemani Oh ya, Bu ya? tentu. Ya. Kalau 1-2 bulan pertama kan pasti, Pak. Betul. Ya, Ya, betul. ya. Bu Lutfi ini kan di Malang sering ikut arisan dan lain-lain. Tentunya banyak juga teman-teman selain dari Manulife, Bu. Oh iya, Mungkin ya. pernah menawarin juga Bu Lutfi untuk join di asuransi lain. Kenapa ini? Oh ya. Alasannya apa kok Bu Lutfi tiba-tiba memilih untuk joinnya di Bu Ine di Manulife ini? Apa sih yang Ya, betul. membedakan Manulife dengan Iya, perusahaan lain? sebelum saya join di Manulife memang ada beberapa teman tuh yang ya di komunitas juga itu menawarkan untuk pertama produk, kemudian dia ajak juga bisnisnya gitu, beberapa asuransi sebelumnya, perusahaan asuransi sebelumnya. Saya pikir pada saat mereka menjelaskan itu Bu Ine tuh lebih masuk gitu, lebih jelas, lebih rinci, lebih transparan gitu. Ya. Dan di Manulife juga produknya itu lebih banyak. Jadi bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu. Nah, kalau beda sama perusahaan lain kan udah satu untuk semua gitu kan. Nah, Ya. kebetulan waktu itu Bu Ina karena awalnya juga prospek saya, akhirnya Bu Ina kan ngeluarin semua produk tuh. Jadi saya tahu, Pak. Gitu. Beda sama teman saya yang awalnya prospek saya cuma itu aja produknya gitu. Ya. Jadi saya rasa ini lebih ini sih ya, produknya lebih menjual gitu. Itu kenapa saya pilih Manulife. Kemudian selain waktunya juga ya kan lebih fleksibel, semuanya sekarang bisa online gitu kan. Kemudian kita partner bisnis ya dengan Manulife, tapi kita juga dapat fasilitas seperti karyawan. Jadi kita dapat asuransi gratis, kesehatan, asuransi jiwa, kemudian kita juga dapat dana pensiun, itu sih Pak, yang kita nggak dapat di perusahaan lain. Ya, Bu Lutfi ini bergabung di tahun berapa ya Bu di Manulife? 1 Juli 2011 Pak. 2011, berarti sekarang sudah hampir 10 tahun ya Bu? Ya, Juli nanti 10 tahun. Ya. Kalau 10 tahun ini berarti DPLK-nya ini udah cukup besar ya Bu ya? Lumayan Pak. Ya. Ini yang Lumayan mungkin Pak. Ini yang mungkin tidak ada ya Bu ya. Tadi kelebihannya Manulife dibanding perusahaan lain. Tadi yang Ya. Bu Lutfi jelaskan kalau di perusahaan lain tidak ada mungkin yang namanya asuransi kesehatan untuk agennya dan juga Ya. DPLK. Betul. Oke. Ya, ya. Kemudian Bu, selama 10 tahun menjadi seorang agen asuransi, mungkin bisa ceritakan Bu, mungkin pengalaman apa sih yang mungkin paling berkesan nih yang dialami oleh Bu Lutfi? Tentang apa nih Pak? Klaim mungkin atau bagaimana? Mungkin Klaim saya boleh.
ada cerita sih yang sampai sekarang itu membekas dan selalu saya ceritakan ke setiap teman yang akhirnya saya temui, kemudian juga ke klien juga saya pakai ya buat bukan contoh ya seperti contoh gitu ya. Jadi ini memang pengalaman pribadi. Kebetulan waktu itu kan kita kadang kan suka agak-agak maksa gitu ya kalau sama temen ya. Tapi ya nggak yang maksanya banget gitu enggak sih. Cuman ya kita nawarin gitu kan. Kebetulan ini saya punya sahabat dari SMA sampai dengan kuliah sampai juga kita punya anak gitu, masih kontak gitu, masih cukup dekat. Kemudian kok saya lihat dia ini nggak punya proteksi, saya tawarin lah istrinya sih waktu itu, karena suaminya agak-agak nggak mau. Ya udah dia bilang kalau suamiku nggak mau aku aja gitu. Tapi aku ya nggak bisa ikut banyak. Dia bilang nggak apa-apa. Saya bilang yang penting kamu punya. Kamu sesuaikan dulu sama kemampuan kamu sekarang, kamu mampunya nyisihin berapa, nggak apa-apa. Yang penting punya walaupun sedikit, saya bilang. Oke deh, buat dana pendidikan ya. Jadi dia akhirnya ambilnya unit link gitu. Aku ambil premi yang ya jangan yang terlalu besar, dia bilang gitu. Waktu itu nggak banyak sih preminya juga. Dia juga nyisihkannya mampunya segitu gitu kan Pak. Akhirnya pakai produk unit link, dia pakai ada perlindungan jiwa itu 100 juta, hanya 100 juta. Sisanya untuk top up sama untuk investasinya gitu ya. Kemudian kan kita ngomonginnya waktu itu tabungan ya Pak ya. Jadi untuk UP-nya ya dia udah dijelasin, cuman enggak lah, ya udah kita nggak bisa maksa gitu. Akhirnya selang 13 bulan itu ternyata dia meninggal. Saya dengar dia meninggal. Saya kaget juga. Waduh, ini masih 13 bulan dan meninggalnya itu karena cancer, breast cancer gitu. Nah, ini saya juga agak ketir-ketir ya karena ini kan penyakit yang ada masa tunggu, kemudian ada apa istilahnya genetik gitu kan. Waktu itu ada investigasi sampai 2 bulan bahkan ya. Investigasinya sampai 2 bulan, akhirnya keluar memang UP-nya. Karena memang pada saat ikut dia benar-benar nggak tahu kalau dia sudah punya gitu. Jadi memang ini cepat banget. Jenisnya tuh yang cancernya tuh yang ganas gitu ya. Akhirnya keluar uang pertamanya 100 juta. Saya serah terimakan ke suaminya gitu ya. Saya bilang, ya turut berduka, saya bilang gitu. Terus dia bilang terima kasih dan terima kasih untuk santunannya, dia bilang gitu. Oh ini ya kita nggak bisa apa ya otomatis kita sedih ya, kita tidak pernah mengharapkan bahwa kita kehilangan seseorang dan kita mendapatkan uang ini bukan untuk itu. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa sekarang kamu adalah orang tua tunggal, saya bilang orang tua tunggal dan anaknya ini masih kecil, masih 2,5 tahun waktu itu. Jadi kalau bisa dari sini yang sudah didapat nanti disisihkan lagi dibelikan, tapi kita hitung lagi secara benar gitu. Saya bilang, oke deh, tunggu nanti 100 hari gitu. Oke, 100 hari saya balik lagi Pak. Karena saya juga merasa ya kasihan lah kalau nggak di benar-benar benar-benar harus bikin gitu. Sampai sana dibilang, nanti dulu. Ini karena uangnya saya pakai modal. Kebetulan dia punya kayak warung gitu ya. Mau gedein warung, oh nggak apa-apa. Tapi disisihkan sedikit aja, saya bilang gitu. Kamu beli proteksi yang mumpuni, yang sesuai lah, yang cukup lah, saya bilang gitu. Ya deh nanti terus Pak, sampai hampir berbulan-bulan gitu. Saya juga nggak enak juga sih kalau misalkan terus datengin gitu kan. Akhirnya singkat cerita, selisih nggak ada setahun. Saya juga agak-agak lupa sih karena ada pergi, ada ini segala macam. Ternyata saya dengar dia juga meninggal. Meninggal juga kena jantung waktu itu. Seumuran saya. Waktu itu berapa tahun yang lalu ya, berarti usia 35-36 ya waktu itu. Jadi saya kagetnya tuh yang kaget, benar-benar kaget dan menyesal Pak. Kenapa kok saya nggak maksa? Kalau perlu saya seminggu sekali gitu ya ke rumahnya gitu. Karena kasihan anaknya gitu. Istilah kata kan mungkin ada tantenya atau apa. Tapi kalaupun nitip kan harus, kalau kita nitip pakai uang saku gitu kan beda ya Pak. Jadi benar-benar anak ini kasihan banget gitu kehilangan kedua orang tuanya gitu. Sekarang kayaknya tinggal sama neneknya dan neneknya udah ya berumur gitu.
Jadi sampai ini cerita saya bawa kemana-mana. Jadi jangan sampai teman-teman atau kita punya calon klien tuh mengalami hal seperti ini gitu. Kalau bisa contoh dari cerita orang lain aja deh gitu, yang kita pakai gitu kan. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama gitu. Itu sih yang selalu saya ceritakan ke teman-teman gitu. Dan yang serunya lagi Pak, dulu yang orang-orang yang merasa saya paksa untuk beli asuransi, akhirnya tuh berterima kasih gitu. Karena udah pernah klaim sakit gitu-gitu kan. Mereka bilang, "Wah, makasih ya, kamu dulu maksa aku beli asuransi gitu. Coba kalau enggak, aduh berapa nih biaya rumah sakit yang mesti tak bayar gitu. Ternyata mahal juga ya kalau sakit gitu." Itu sih kalau misalkan dalam 10 tahun ini sih. Ya, jadi mereka say thank you sekarang ya Bu, karena mereka merasakan manfaatnya. Betul, betul. Apalagi Betul, mungkin dalam kondisi sekarang, kondisi pandemi seperti ini ya Bu, karena kan kita harus punya proteksi untuk ke ahli waris kita, untuk keluarga kita, karena kan sekarang ini kan ada istilah syarat untuk mati tidak harus tua, kan sekarang Nah, kan ada iya istilah betul itu Pak. kan Bu. Nah itu buktinya dua-dua masih di bawah 40 loh Pak. Betul, betul. Iya. Itu karena tadi kena sakit kanker sama jantung ya Bu. Sekarang kan tambah lagi pandemi nih Bu. Kita kan tidak tahu iya, lebih banyak ya Pak. corona ini gimana. Betul, betul. Bu Lutfi, apa sih perbedaan yang dirasakan ini Bu setelah 10 tahun bergabung menjalani bisnis asuransi dengan sebelumnya waktu menjadi ibu rumah tangga biasa Bu? Wah, luar biasa ya buat saya ya, yang saya rasakan. Tadinya saya yang cuek, kemudian pemalu Pak. Jadi kalau saya nggak kenal, saya nggak ngomong gitu kan. Jadi akhirnya dari sini saya bisa lebih banyak ilmunya lagi, kemudian saya bisa mengaktualisasikan diri gitu. Kalau secara ini ya Pak ya, pribadi ya. Kemudian income ya otomatis Pak, income gitu. Jadi kayak rumah ini saya dapatnya juga dari Manulife gitu. Oh luar biasa nih Bu. Gitu. Jadi ya banyak sih perubahan yang saya rasakan Pak, selain pengembangan diri plus income juga itu tadi menolong banyak orang itu tadi Pak. Jadi orang-orang yang berterima kasih sama kita itu yang benar-benar bikin hidup kita itu lebih berarti sih Pak gitu. Ya, oke. Bu Lutfi saat ini posisinya sebagai unit manager ya Bu? Boleh tahu Ya Bu? masih unit manager Promosi Pak. Ke unit manager di tahun berapa dan total tim sekarang berapa Bu? Kalau promosinya dulu awal-awal saya masuk Pak justru. Jadi 8 bulan setelah saya masuk, saya promote jadi unit manager gitu. Jadi kalau sekarang saya berapa ya? 18 lah. 18, 17, 18 orang di bawah saya. Ya, gitu. Oh, luar biasa sekali nih Bu. Berarti seorang ibu rumah tangga yang belum mengerti mengenai bisnis asuransi, bergabung dalam waktu 8 bulan sudah bisa promosi ya Bu? Ya, karena di Manulife ini kan apa ya Pak ya, nggak ada like and dislike ya. Jadi begitu kita sudah mencapai poin tertentu yang ditentukan, maka kita bisa langsung promote gitu. Apalagi dengan program Next ini bisa lebih cepat malah Pak. Ya. Itu. Kalau boleh tahu income sudah menyentuh berapa ini Bu? Kurang lebih aja Bu, saran. 2 digit ya Pak. Ya sesekali pernah lah 3 digit. Dalam 1 tahun itu pasti ada lah yang 3 digit gitu. Tapi kalau yang rata-rata per bulannya sih 2 digit. Ya. Jadi bersyukur sekali ya Bu. Kalau di awal kan mungkin betul. Lutfi pengen menjadi karyawan kan awalnya ya Bu ya. Kalau menjadi karyawan paling gaji cuma UMR Bu. Betul, itu kenaikan betul gaji rata-rata 5. Dan jam kerjanya juga. Betul. Jam kerjanya juga saya kan kalau gini kan saya masih bisa urus anak gitu, antar jemput anak saya sekolah. Dulu waktu sebelumnya kelasnya online ya. Kalau sekarang kan online, ya masih bisa saya bekerja di rumah sambil saya bantuin anak-anak untuk bikin tugas gitu masih bisa kan sekarang. Ya. Bu, apa ini yang membuat Bu Lutfi mau untuk menjadi seorang leader? Biasanya kan orang berpikir, waduh ribet mengurus untuk tim, karena kan masih harus membagi waktu dengan keluarga, dia maunya tetap menjadi agent aja nih. Kenapa Bu Lutfi mau menjadi seorang leader? Kalau saya sih
Saya rasa gini, orang itu kan pasti ingin berkembang ya Pak. Betul. Gitu. Jadi dengan menjadi seorang leader, kita mengajak orang lain lebih banyak lagi untuk bergabung di tim kita. Itu saya rasa ya untuk pengembangan bisnis ini juga. Kemudian kita juga apa ya, istilahnya kita punya tim itu perpanjangan tangan kita untuk meraih lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kita bantu gitu. Gitu. Selain juga kita juga nambah income gitu. Gitu sih Pak. Jadi saya pengennya sih ajak lebih banyak lagi. Ya, ya. Waktu di awal ada ketakutan nggak sih Bu menjadi seorang leader atau memang Iya udah... pasti Pak, Ya. pasti. Karena kan awalnya saya juga tanpa pengalaman, kemudian terjun ke bisnis ini. Waktu itu kan kalau 8 bulan itu juga saya rasa, waduh, baru banget gitu kan. Saya manage diri saya sendiri aja, maintain diri saya sendiri aja juga belum bisa gitu. Ternyata kok udah ditawarin, udah bisa jadi unit manager gitu. Akhirnya ya nggak apa-apa lah, saya juga orangnya takut tapi suka tantangan Pak. Jadi nggak apa-apa lah, saya ambil gitu ya. Kenapa enggak gitu. Waktu saya masuk, awalnya kan juga ini kan penuh tantangan gitu. Waktu saya masuk ternyata kok bisa gitu. Nah ini ditawarin jadi unit manager, kenapa enggak gitu. Kalau misalkan saya masuk bisa, ya harusnya bisa lah ya. Waktu itu saya ada challenge tuh dalam 6 bulan mencapai sekian, itu bisa pergi ke Beijing kan. Oke. Jadi waktu itu ternyata saya men-challenge diri saya sendiri, tentunya dengan support leader yang ada waktu itu, ternyata saya bisa Pak. Nah ini kenapa ketika saya di-challenge lagi untuk jadi unit manager, kenapa enggak gitu. Jadi akhirnya saya coba, sambil saya jalan, saya belajar Pak. Gitu. Ya, oke. Jadi persis dengan tadi yang di-share Pak Tanto ya. Ya, betul banget. Pak Richard Branson ini ya. Ya, ini saya pakai Pak sampai sekarang. Ya, menawarkan suatu peluang, tidak yakin, yang penting ambil dulu ya Bu, baru dipikir kemudian untuk melakukannya ya. Ya, betul. Bu Lutfi tadi udah sempat cerita pernah ke Beijing. Selain itu, apa sih Bu, pencapaian apa saja ini yang pernah diraih selama ini Bu? Selain ke Beijing, kemana saja? Ke Taiwan ya waktu itu, kemudian ke Korea, terus beberapa kali MDRT ya, jadi saya sempat pergi ke Orlando. Jadi itu memang saya dari kecil punya cita-cita itu pengen ke Amerika Pak. Oke, tercapai. Nggak tahu ya kenapa ya, pada saat itu kecil itu kenapa Amerika itu yang sophisticated banget gitu. Jadi itu adalah satu negara yang wajib saya kunjungi gitu waktu itu. Jadi betapa senangnya ketika saya gabung di bisnis ini dan saya bisa menginjakan kaki ke waktu itu di Orlando ya. Ya. Itu pertama kalinya gitu saya pergi ke Amerika gitu berkat MDRT sih waktu itu Pak. Ya. Gitu. Oke. Target di 2021 ini apa Bu yang ingin diraih Bu? Nah ini target yang setelah sekian tahun ini banyak meleset ya Pak. Saya pengen jadi BM Pak. Pengen jadi BM. Jadi dari dulu tuh ini jangan dicontoh ya teman-teman ya. UM terus gitu. Mungkin ini zona nyaman gitu ya buat saya. Jadi saya pengennya tahun ini saya benar-benar bisa mencapai branch manager. Kemudian saya pengen MDRT lagi. Bahkan bisa seperti Bu Anda dan yang lain ya. Saya bisa COT, TOT gitu. Dan pengen memperbesar tim saya lagi gitu Pak. Oke. Caranya bagaimana Bu? Mungkin untuk mencapai tersebut, untuk membesarkan tim, mungkin ada. Iya, otomatis kita mesti ajak lebih banyak orang lagi ya Pak ya. Nah, kalau misalkan mau pakai program Next ini lebih bagus lagi saya rasa. Kalau dulu kan saya nggak ada program Next nih. Program Next nih bagus banget karena dia pasti ada support gitu dan ada kelas-kelas gitu dan plus ada allowance gitu. Nah ini supaya digambarkan kita ada development programnya gitu. Kemudian salah satu yang pasti kita akan didampingi dengan trainer-trainer gitu. Jadi menggunakan program ini saya rasa lebih cepat gitu. Kalau dulu ada mungkin saya ikut Pak, karena alhamdulillah puji Tuhan sampai sekarang saya nggak pernah bolong gitu. Program Next ini kan ya gitu. Jadi kalau program
Dapat allowance terus ini Bu ya. Iya, harusnya gitu. Jadi ini kesempatan yang bagus sekali ya untuk teman-teman ya. Jadi kalau saya aja yang dulunya ibu rumah tangga pasti jauh lebih inilah kalau teman-teman yang awalnya sudah bekerja gitu. Jadi pasti bisa lebih sukses daripada saya gitu, Pak. Ya, oke Bu. Jadi di program Next ini sangat membantu ya Bu ya. Ya, Terutama betul. saat pandemi seperti sekarang, justru banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK atau freeze Iya, stop rekrutmen. Kita justru beri allowance ya Bu ya. Iya, betul Pak, betul. Ya. Kemudian kita nanti ada 20 days class juga, itu diberikan selama 1,5 bulan pertama itu kita bisa mengenal produk-produk banyak gitu. Kita bisa belajar lebih baik lagi gitu di situ. Jadi lebih terarah ya Pak. Betul, betul. Gitu. Karena ini kan istilahnya apa ya? Privilege ya program ini ya. Ya. Hanya orang-orang tertentu saja juga ya Bu ya. Ya, betul. Nggak semuanya bisa diterima di program Next ini gitu. Jadi Bapak Ibu yang terundang di sini ya ini kesempatan yang luar biasa kalau saya bilang. Oke. Terakhir nih Bu, mungkin pesan-pesan apa sih Bu yang bisa memotivasi mungkin kan peserta kita yang ikut IBOS ini masih ragu-ragu ini Bu untuk mau join atau tidak, Ini pesan apa sih Bu yang mungkin bisa membantu teman-teman kita ini untuk lebih memantapkan untuk bergabung bersama program Next Manulife? Kalau saya bilang jangan tunggu terlalu lama ya. Karena belajar dari pengalaman saya yang dulu juga itu kelamaan, saya nunggunya hampir 1 tahun waktu itu Pak, waktu diajakin gitu. Jadi kalau sekarang kita semua diberi kemampuan ya, kita semua diberi talenta gitu. Hanya saja nggak semua orang loh dapat kesempatan bagus untuk diundang di acara seperti ini gitu. Jadi saya pikir jangan disia-siakan sih ya Bapak Ibu ya. Sama seperti saya, nggak apa-apa dicoba. Tentunya pasti akan jauh lebih berhasil. Yang tadinya orang yang tidak punya pengalaman aja bisa kok sampai 10 tahun di sini. Tentunya Bapak Ibu akan jauh lebih berhasil sih. Saya bilang gitu, Pak. Jadi selamat bergabung. Oke, thank you Bu. Intinya berani mencoba ya Bu ya, menentukan step pertama, langkah pertama. Begitu ya. Karena kesempatan yang datang selanjutnya nggak akan sama, Pak. Betul, betul. Oke. Thank you Bu Lutfia atas sharing-nya yang luar biasa ini Bu, sangat memotivasi. Terima kasih Pak, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, thank you Bu Lutfi. Thank you Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi penjelasan mengenai program Next yang akan dijelaskan oleh Ibu Dewi Tanin. Silakan Bu Dewi Tanin. Oke, baik. Thank you Pak Harman dan juga thank you Bu Lutfia yang sudah sharing tadi ya. Luar biasa sekali kita dengar sharingnya Bapak Ibu. Jadi program Next ini yang nanti kita akan dengar lebih detail, ini adalah salah satu peluang bisnis yang bisa kita dapatkan gitu ya Bapak Ibu bersama dengan Manulife. Ini tidak diberikan untuk semua orang. Artinya tadi ya Bapak Ibu yang sudah ada di sini berarti Bapak Ibu ini adalah orang-orang terpilih gitu ya di antara banyak orang di luar sana karena kita punya kriteria khusus gitu ya untuk orang-orang yang bisa masuk dalam program Next. Saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, sudah kelihatan di layarnya Pak Harman? Oke, baik. What's next Bapak Ibu? Next ini singkatan dari New Experience and Extraordinary Talent. Sebuah program yang ada di Manulife saat ini untuk merekrut talent-talent terbaik dan berpengalaman untuk dibentuk menjadi agent dan leader profesional Manulife dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Jadi kata kuncinya ada di tingkat produktivitas yang tinggi nih Bapak Ibu. Jadi ini tentunya berbeda gitu ya dengan agent-agent biasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu di sini akan benar-benar punya full komitmen dan juga full heart gitu ya untuk benar-benar menjalankan bisnis ini. Nah, di sini saya update sedikit Bapak Ibu, ini adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Manulife di tengah-tengah pandemi yang kita rasakan saat ini ya. Jadi ketika pandemi ini justru orang makin aware nih tentang pentingnya proteksi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika orang makin aware tentang pentingnya proteksi, artinya semakin banyak permintaan akan tenaga-tenaga pemasar, khususnya tenaga-tenaga pemasar yang profesional, Bapak Ibu.
Nah, selain itu, Manulife sendiri juga memberikan perlindungan khusus untuk nasabah Manulife Indonesia, yaitu perlindungan COVID-19 diberikan untuk isolasi mandiri, tidak hanya rawat inap di rumah sakit, tapi juga isolasi mandiri di fasilitas kesehatan maupun isolasi mandiri di rumah, gitu ya. Jadi ini adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Manulife Indonesia. Nah, bicara mengenai bisnis asuransi, Bapak Ibu, kita tahu gitu ya, sebuah perusahaan asuransi yang baik adalah tidak hanya ketika nasabah masuk di awal, tapi bagaimana dia bisa membayarkan klaim pada saat nasabah terjadi resiko nih Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita lihat, Manulife memberikan lebih dari sekedar janji, Bapak Ibu. Ini komitmen yang kami berikan. Di tahun lalu kami bayarkan selama 1 tahun ada total 5,5 triliun klaim yang sudah terbayarkan. Artinya kalau kita convert ini menjadi per hari, Manulife bayarkan setiap harinya 15 miliar klaim. Dan juga per jam, kalau kita bicara kita ada di ruangan Zoom ini selama 1 jam, berarti saat ini Manulife sedang membayarkan 626 juta klaim per jamnya. Nah, menariknya lagi di tahun lalu Bapak Ibu, Manulife membayarkan di klaim tertinggi ya di tahun lalu kita bayarkan kepada seorang nasabah dan nasabah ini nasabah loyalnya Manulife. Kita bayarkan total uang pertanggungannya itu sebesar 4.045.523,41 US dollar. Kalau kita konversikan ke kurs US dollar kurang lebih sekitar 56 sampai 58 triliun. Miliar Bapak Ibu. Nah, 56 sampai 58 miliar ini kami bayarkan hanya kepada satu orang nasabah. Karena tadi nasabahnya nasabah loyal sehingga Manulife pun membayarkannya ini juga dengan senang hati gitu ya. Karena kami balik lagi Bapak Ibu, ini adalah komitmen yang sudah diberikan oleh Manulife, memberikan lebih dari sekedar janji. Nah, ini juga yang telah dibuktikan oleh Manulife Indonesia, kami telah membayarkan klaim terkait COVID-19. Ini data terupdate yang saya dapat per tanggal 10 Maret 2021 Bapak Ibu. Kami sudah membayarkan klaim khusus COVID-19 saja. Jadi ini di luar penyakit-penyakit yang lainnya atau di luar dari uang pertanggungan jiwanya nih Bapak Ibu. Khusus untuk COVID-19 saja kami sudah bayarkan total klaim sebesar 172 miliar 579 juta 474.091 rupiah. Jadi inilah bentuk komitmen yang diberikan Manulife sehingga jika Bapak Ibu berpartner bersama perusahaan yang memegang teguh komitmennya seperti ini, tentunya kita sebagai partner bisnisnya pun akan merasa tenang gitu ya, berbisnis bersama dengan Manulife. Nah, ini adalah beragam solusi kebutuhan keuangan yang Manulife punya saat ini. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, jadi Manulife punya produk, punya jawaban gitu ya, punya solusi untuk berbagai kebutuhan nasabah. Jadi tidak hanya punya satu produk untuk berbagai sebagai solusi untuk berbagai kebutuhan, tapi kami punya kurang lebih saat ini ada 17 produk Bapak Ibu dan juga beberapa produk unggulan di dalamnya. Nah, kita bicara produk unit link, kita tahu ya saat ini perusahaan asuransi itu tidak hanya kita bicara mengenai proteksi, tapi juga ada investasi di dalamnya. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk produk-produk seperti unit link, Manulife juga punya produk unit link yang ada proteksi dan juga investasi di dalamnya. Kalau kita lihat mulai dari proteksi minimal, artinya kita menjangkau semua nasabah 15.000 per hari, sampai dengan yang paling tinggi minimum preminya yaitu 120 juta rupiah per tahunnya. Nah, ini khususnya untuk kalangan middle up gitu ya. Nah, selain produk unit link di sini Bapak Ibu juga dilengkapi dengan produk-produk syariah untuk produk-produk individu. Juga kami punya yang namanya reksadana. Karena Manulife juga punya anak perusahaan namanya Manulife Asset Management Indonesia, seperti yang kita tahu bersama ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama Manulife, ini Bapak Ibu juga punya peluang untuk berjualan reksadana, gitu ya, untuk menawarkan produk-produk reksadana. Dan juga yang keempat, kita punya produk asuransi kumpulan atau yang saat ini lebih banyak masuk gitu ya ke perusahaan-perusahaan yang dimaksimalkan atau dipakai oleh karyawan-karyawannya, Bapak Ibu. Nah, selain itu tadi kalau kita bicara unit link ya, tidak hanya unit link, tapi Manulife juga punya produk-produk tradisional. Tradisional ini artinya fokusnya hanya untuk proteksi saja, Bapak Ibu. Jadi kita cover mulai dari penyakit kritis,
cover dari sisi kesehatannya sampai dengan jiwanya nih Bapak Ibu. Jadi kalau di saat pandemi seperti ini banyak orang yang agak-agak trauma gitu ya untuk investasi, baik itu saham, baik itu obligasi dan lain sebagainya. Di Manulife Bapak Ibu punya pilihan gitu ya untuk bisa menawarkan produk-produk tradisional yang full protection atau full proteksi. Jadi tanpa ada investasi di dalamnya. Artinya proteksi ini sifatnya adalah pasti, gitu ya. Nah, selain itu di tengah-tengah antara unit link maupun tradisional, kita juga punya produk yang hybrid. Jadi setengah investasi, tapi juga ada setengah proteksinya nih Bapak Ibu. Yang mana fokusnya biasanya untuk lebih ke dana pendidikan maupun dana pensiun. Nah, ini adalah beragam solusi untuk kebutuhan keuangan yang ditawarkan oleh Manulife Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu berpartner bersama Manulife, Bapak Ibu punya banyak sekali pilihan produk yang bisa Bapak Ibu tawarkan atau yang bisa Bapak Ibu pakai untuk mengedukasi nasabah-nasabah atau masyarakat Indonesia tentunya. Nah, ini adalah next ambassador kita, yaitu Ibu Dian Marta Pramesya, Business Director dari GE Mulia Putri. Ini beliau background-nya adalah seorang pebisnis nih Bapak Ibu. Jadi bisnis ini luar biasa sekali ya. Bapak Ibu tanpa punya background keuangan atau asuransi sekalipun, ternyata Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa Bapak Ibu sukses di bisnis ini. Tadi sudah ada Bu Lutfia yang sharing panjang ya Bapak Ibu mengenai bagaimana beliau mulai join di Manulife sampai dengan saat ini sudah meraih suksesnya. Nah ini Bu Dian Marta join di Desember 2018 dan dalam 10 bulan pertama berhasil promosi dari unit manager menjadi seorang branch manager dan juga meraih prestasi tertinggi yang ada untuk insan asuransi dan ini berlaku secara internasional. Ini yang paling tinggi gelarnya adalah top of the table. Di tahun 2019 beliau sudah meraih dan 2020 kemarin di bulan Maret sudah meraih MDRT Million Dollar Round Table dan sampai Desember kemarin sudah meraih Court of the Table. Langsung saja kita saksikan Bapak Ibu video profile dari Ibu Dian Marta Pramesya agar kita bisa mendapatkan gambaran ya seperti apa sih program Next ini bisa mengubah hidup seorang Ibu Dian Marta. Dian Marta Pramesya Brata Dirja, dan saya beruntung karena Manulife memiliki program Next. Karena saya dapat mewujudkan impian saya, memperoleh kebebasan waktu dan finansial bersama Manulife. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah saksikan Bapak Ibu video dari Ibu Dian Marta, saya akan lanjutkan untuk presentasi saya ya selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk lebih detail mengenai program Next nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, apa sih yang menarik dari program Next Bapak Ibu? Ini adalah program dengan comprehensive scheme pertama di industri yang memberikan program financing sampai dengan 48 bulan atau 4 tahun. Dan juga comprehensive development dan juga supporting sistemnya. Nah, kita lihat kalau Bapak Ibu masuk di level FA, Bapak Ibu capai target 12 bulan pertama, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan program next-nya, artinya dapat lagi allowance-nya di level unit manager. Ketika di level unit manager, Bapak Ibu capai lagi target setahun dan juga target promosi. Tahun ketiganya bisa promote jadi seorang branch manager dan melanjutkan lagi program next-nya dan juga sampai tahun keempat di level district manager. Nah, ini pertama di industri yang memberikan program sampai dengan 4 tahun atau 48 bulan seperti ini Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya ini yang menarik, uniknya di sini dilengkapi dengan Comprehensive Development Program. Nah, namanya kita sebut di Manulife sendiri adalah kelas 90 Days Next. Jadi Bapak Ibu akan dilengkapi dengan 18 modul program 90 Days Next, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Meskipun Bapak Ibu tidak punya background pengalaman di bidang keuangan ataupun asuransi, nanti Bapak Ibu akan dibimbing gitu ya di dalamnya. Dan juga tadi Bu Lutfia sampaikan ya, tidak ditinggalkan karena nanti akan ada leader atau manajer pengundang Bapak Ibu. Itu akan mendampingi Bapak Ibu terus. Nah, ada 8 sesi sales skill, 7 topik insurance, mulai dari basic insurance, basic investment, education plan, health plan, pension plan, legacy program, dan juga sampai dengan produk-produk syariah. Dan juga dilengkapi dengan 3 topik soft skill, yaitu grooming and personal branding, social media, dan juga insurance sales idea. Nah, ini gambaran kelasnya. Kalau masih sebelum pandemi ya, tapi kalau saat pandemi seperti ini, kelasnya ini diubah dalam bentuk Zoom seperti ini. Nah, ini adalah activity 12 bulannya Bapak Ibu. Jadi setiap hari Senin dan Jumat, ini biasanya activity-nya adalah activity di branch atau di distrik Bapak Ibu masing-masing. Di setiap hari Selasa sampai Kamis, ini ada di kelas 90 Days Next ya. Kita akan ada kelas via Zoom jam 10 sampai jam 11.30 biasanya. Ada 18 modul yang wajib Bapak Ibu selesaikan dalam 1,5 bulan pertama. Setelah itu di bulan kedua sampai ke-12, Bapak Ibu cukup hadir untuk sesi workshopnya 1 kali 1 minggu saja. Nah, program Next ini juga nanti wajib mengimplementasikan step program, yaitu Success Through Excellent Program yang akan membantu kita untuk memonitor setiap activity kita agar kita bisa punya tingkat produktivitas yang tinggi. Nah, program Next sendiri dari sisi profile-nya, Bapak Ibu, ini kita set minimal untuk Bapak Ibu yang usia 23-40 tahun, pendidikannya minimum diploma, dan wajib punya pengalaman kerja ya, minimum 1 tahun. Dan pastinya harus punya good communication skill dan juga good potential market. Nah, Bapak Ibu yang sudah masuk sesuai dengan kriteria profil kandidat seperti ini, nantinya bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi interview bersama dengan manajer dan juga tim dari manajemen. Nah, sekarang kita masuk dalam target dan allowance nih Bapak Ibu. Targetnya simple. Setiap bulan untuk target level FA standar, targetnya adalah 18 juta. 18 juta ini bisa dari premi. Nasabah bayar langsung tahunan, berarti 18 juta. Atau premi bulanan dibayar per bulan 1,5 juta per bulan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa capai target seperti ini setiap bulan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan allowance sebesar 3 juta per bulan. Di atasnya kita punya level FA yang premium, dengan target 2 kali dari yang standar, yaitu di angka 36 juta. Premi nasabah bayar tahunan atau bayar per bulannya, berarti 3 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu bisa capai target seperti ini setiap bulannya, maka Bapak Ibu berhasil mendapatkan allowance sebesar 6 juta per bulan. Ini di luar komisi dan bonus yang Bapak Ibu dapatkan ya, jadi ini tambahan. Karena Bapak Ibu sudah mencapai target dan masuk melalui program Next. Yang paling tinggi, kami punya level FA Premium Plus. Targetnya juga tentu lebih challenging ya untuk Bapak Ibu yang suka challenge, targetnya di angka 54 juta sebulan. Nah, 54 juta sebulan ini bisa dengan premi tahunan, langsung dibayar tahunan 54 juta, atau premi bulanannya berarti 4,5 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu bisa capai target seperti ini, maka dapat lagi tambahan allowance-nya yaitu sebesar 9 juta per bulan nih Bapak Ibu. Nah, untuk targetnya sendiri, saya rangkum ya, jadi ada 4 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, ada target EPI, premi yang disetahunkan. Yang kedua adalah target FYP, premi yang dibayarkan oleh nasabah. Yang ketiga adalah untuk absensi kelas 90 days-nya tadi, minimum set di 80%. Dan juga persistensi ini untuk menjaga kualitas bisnis yang kita bawa ya, minimum di set di 85%. Nah, selain allowance tadi, ini adalah basic income yang Bapak Ibu dapatkan di Manulife. Variable income-nya ya. Kita lihat dari setiap polis yang masuk, ini makanya kenapa di Manulife disebut, atau di bisnis asuransi ini Bapak Ibu bisa dapatkan income yang unlimited. Karena tadi sifatnya variabel Bapak Ibu. Kalau tadi kan fix ya, allowance itu ya. Tapi ini sifatnya variabel. Semakin banyak premi yang kita hasilkan, semakin banyak juga income dari komisi dan bonus yang kita dapatkan. Nah, dapatnya apa saja? Tahun pertama kita dapat paling besar untuk komisi ya Bapak Ibu. Selain itu ada juga bonus-bonus bulanan, ada yang sifatnya kuartalan, QTPB, dan juga ada yang sifatnya referral, bonus referral kalau kita merefer teman kita. Plus, karena kita masuk dalam program Next, artinya dapat lagi tambahan berupa monthly allowance.
Menariknya di bisnis ini, kita tidak hanya dapat income tahun pertama, tapi kita juga dapat income tahun kedua, yaitu renewal komisi dari semua produksi kita tahun pertama, kita masih dapat lagi di tahun kedua dan seterusnya. Bahkan ada produk yang kita bisa dapatkan seumur hidup komisinya. Nah, yang menarik adalah ini tidak ada tempat lain Bapak Ibu. Di Manulife, Bapak Ibu masih mendapatkan dari renewal komisi tadi, Bapak Ibu masih mendapatkan bonus atas renewal komisi tadi. Nah, ini yang menarik ya, makanya kenapa kalau Bapak Ibu masuk Manulife itu banyak sekali agent maupun leader di Manulife yang sudah lama di Manulife, betah. Kenapa? Karena dari renewalnya ini saja mereka sudah dapat income-nya lumayan gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, ini adalah gambaran dalam bentuk presentasinya. Jadi kalau kita masukkan dalam bentuk angka, komisinya saya set di sini, misalnya 30% ya, maka Bapak Ibu dapat selain komisi, tambahan lagi, bonus produksi bulanannya 55%, bonus kuartalannya 22%, dan bonus aktif setiap bulannya. Kalau kita konsisten nih Bapak Ibu, 3 bulan saja, kita sudah dapat 25% dari 55% bonus bulanan. Artinya 13,75% gitu ya. Kalau kita total dari 3 bonus ini saja, kita sudah dapatkan 90,75% total bonus dari komisi kita. Jadi kalau kita bicara komisi 30%, tambah bonusnya 90,75% dari 30% tadi, total kita bisa dapatkan sampai 57,225%. Nah, saya ajak kita sama-sama lihat. Bagaimana kalau saya masuk dalam program Next? Ini saya ambil yang level di tengah ya untuk FA Premium. Dengan target 36 juta tadi, berarti kalau saya bisa closing premi 36 juta, maka saya dapat komisi 30% di angka 10,8 juta. Dapat lagi bonus bulanan, ingat yang tadi 55%, saya dapat 5,94 juta. Tambah kuartalan 2,38, bonus aktifnya 1,48, total bonus saya 9,8 juta. Ingat, masih ditambah komisi 10,8 juta tadi. Sehingga total income saya 20,6 juta. Plus masih ada satu lagi Bapak Ibu yang harus ditambahkan, yaitu allowance. Karena kan saya capai target melalui program Next. Artinya dapat tambahan allowance sebesar 6 juta lagi. Sehingga total yang bisa saya dapatkan income saya di bulan tersebut adalah 26,6 juta Bapak Ibu. Di tengah pandemi seperti ini, Bapak Ibu punya income 26 juta setiap bulan gitu ya. Kita mau cari kerja di mana nih Bapak Ibu? Tentunya kalau udah income segitu, itu udah di level middle management ya. Nah, ini tentunya butuh waktu bertahun-tahun kita kerja, baru kita bisa dapatkan income seperti itu. Di Manulife, Bapak Ibu punya kesempatan yang sama untuk bisa dapatkan income seperti ini. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu mulai dengan premi bulanan? It's okay. Premi bulanan pun, ingat Manulife kan kasih garansi tadi 6 juta setiap bulannya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan sepanjang Bapak Ibu capai target 3 juta per bulan premi tadi, maka Bapak Ibu dapatkan lagi allowance sebesar 6 juta per bulan. Di luar dari komisinya yang ini ya Bapak Ibu 900.000, 1,8. Makanya di sini Manulife memberikan investasi, bantuan untuk Bapak Ibu bisa bangun bisnisnya bersama dengan Manulife. Nah, bagi Bapak Ibu yang hari ini setelah mendengarkan sharing dari Bu Lutfi, setelah mendengarkan presentasi dari saya gitu ya, Bapak Ibu akhirnya memutuskan, saya mau nih join melalui program Next. Caranya bagaimana? Bapak Ibu silahkan siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, tanya kepada para manajer atau leader yang sudah mengundang Bapak Ibu ke sini, apa saja dokumen yang harus disiapkan. Setelah itu nanti akan ada sesi interview bersama dengan leader ataupun manajer yang sudah merekrut Bapak Ibu dan juga dengan manajemen. Nanti di akhir akan ada sesi untuk onboarding training mempersiapkan Bapak Ibu untuk join bersama dengan Manulife dan juga AAJ license. Sama ya, seperti kita mau naik mobil, kan harus ada ujian SIM ya Bapak Ibu ya, license, untuk dapatkan license. Dan di Manulife juga sama. Untuk menjual asuransi, kita juga perlu AAJ license. Nanti ada ujiannya ya. Sekarang semuanya mobile kok Bapak Ibu, tidak perlu datang ke kantor AAJ-nya. Nah, dokumennya apa saja? Ini gambarannya Bapak Ibu. Diperlukan CV, ini dokumen tambahan untuk program Next ya. Ada CV, ijazah, tadi minimum diploma, pop screen ini sekarang semuanya sudah ada di dalam Rekrut ya. Jadi sudah online semuanya saat ini Bapak Ibu. Nanti ada sesi interview, tentunya ada form interview yang wajib diisi. Kalau Bapak Ibu yang
saat ini sedang bekerja gitu ya, ini kita cari yang full komitmen sehingga wajib submit surat resign-nya, dan juga khusus level leader atau manager ini wajib mensubmit dokumen tambahan berupa struktur tim dan juga slip income. Akhir kata dari saya, Bapak Ibu, are you the next one? Nah, ini mungkin untuk mengakhiri sesi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu. Terakhir mungkin kita open untuk 1 atau 2 pertanyaan sebelum saya menutup acara kita pada siang hari ini. Oke, apakah sudah ada pertanyaannya, Pak Harman? Ya, saya cek sudah ada pertanyaan, Bu Dewi. Oke, sebentar saya bacakan. Ini ada pertanyaan Bu Fia. Caranya ini untuk Bu Lutfi nih. Bu Lutfi masih bersama kita, Bu Lutfi? Iya Pak, masih Pak. Bu, ini ada pertanyaan untuk Bu Lutfi nih. Bu Lutfi, bagaimana caranya bisa membagi waktu dengan anak dan pekerjaan? Luar biasa sekali. Biasanya ibu rumah tangga tidak bisa konsisten di pekerjaan asuransi. Bagaimana tipsnya, Bu? Iya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Awalnya memang ya agak susah ya. Sampai dulu waktu anak saya kecil itu, saya suka bawa-bawa kerja. Saya bawa ketemu klien, saya bawa untuk ke kantor, itu saya bawa. Gitu. Jadi ya akhirnya sekarang sih anak saya tahu pekerjaan saya seperti apa gitu. Bahkan sampai ngingetin saya selalu, Mama udah MDRT belum? Mama udah dapat rekrut belum? Sampai paham banget gitu tentang kerjaan saya gitu. Dan akhirnya sampai hari ini anak saya ini alhamdulillah tumbuh jadi anak yang mandiri ya. Jadi saya juga bagi waktunya juga nggak terlalu susah, Bu. Jadi apa yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu untuk anak-anak saya siapkan. Oke. Gitu. Jadi ya memang alhamdulillah sih kita pekerjaannya kan jamnya kan kita bisa atur sendiri ya, Pak. Ya, ya. Gitu. Jadi kita jadi kayak buka toko sendiri gitu. Jadi bisa kita sambil urus rumah juga gitu. Tapi kita tetap bisa fokus. Apalagi kalau sekarang kan semuanya WFH ya. Betul. Nah, itu lebih enak lagi sih, kita lebih bisa untuk fokus sih karena kita kerja di rumah. Ya memang kadang gangguan-gangguan seperti anak minta ini, minta itu gitu kan. Kadang ini. Jadi kita fokuskan aja jam sekian sampai jam sekian itu kita harus sudah ready semua. Misalkan bangun pagi gitu, ya udah sebelum anak-anak waktunya sekolah kita udah harus siapin untuk anak-anak dulu. Nah setelah anak-anak sekolah ya udah itulah yang kita pakai untuk kerja gitu. Ya. Di sela-sela itu ya masih bisa lah nanti kita tambahkan sedikit jam kerja gitu. Ya. Jadi kuncinya sih kalau saya simpulkan manajemen waktu ya Bu ya. Jadi ya, waktu untuk keluarga, nanti waktu untuk bekerja. Betul. Oke, thank you Bu Lutfi. Ini ada pertanyaan lain. Mungkin untuk ke Ibu Dewi ini ada 2 pertanyaan terakhir ini Bu. Bagaimana jika usia 42 tahun tetapi memiliki pengalaman bekerja? Apakah tidak bisa masuk program Next karena usianya 23 sampai 40 tahun? Oke, baik Bapak Ibu. Jadi tadi saya sampaikan profil minimal ya yang harus kita punya untuk bisa masuk dalam program Next. Nah, tentunya kita juga tidak menutup mata, Bu. Makanya kenapa setelah filter yang pertama dari sisi profile, ada sesi berikutnya untuk sesi interview. Jadi kalau memang Bapak Ibu punya pengalaman gitu ya, dan nanti pada saat sesi interview dilihat bahwa Bapak atau Ibu ya tadi ya Pak Arman? Bapak ya. Kalau pada saat interview memang dilihat Bapak qualified gitu ya, maka yang tadi dari sisi usianya ini bisa direkomendasikan oleh territory head-nya maupun region head-nya Pak. Jadi tidak perlu khawatir ya Pak, selama tadi gap-nya tidak terlalu besar ya, dari 40 ke 42 ini kan berarti selisih sedikit ya Pak. Nah ini masih bisa kita consider, nanti akan dilihat lebih jauh lagi potensinya pada saat interview. Kalau memang qualified, nanti akan dapat direkomendasikan oleh territory head maupun region head-nya, Pak. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Thank you untuk Pak, siapa ya tadi Pak Harman ya? Pak, sebentar Pak. Saya cek Pak Teguh dari Bogor. Pak Teguh. Thank you untuk Pak Teguh atas pertanyaannya ya Bapak. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Teguh. Ya. Oke Bu, ini ada satu pertanyaan terakhir sepertinya.
Bu Dewi, batas waktu pendaftaran next kapan? Dari Ibu Agustina. Oke, dari Bu Agustina, batas waktu pendaftaran kapan? Kalau ditanya Bu, balik lagi tadi Bu Lutfia bilang ya, jangan menunda-nunda gitu ya. Jadi kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti, Bapak Ibu? Mulai aja dulu seperti hashtag yang saat ini beredar di mana-mana. Jadi kalau tanya batas waktunya kapan, setiap bulan itu kan ada batas penerimaan ya. Karena untuk aktivasi tadi prosesnya masih panjang nih Bapak Ibu. Setelah nanti Bapak Ibu oke untuk komitmen, nanti di akhir akan dibantu oleh Pak Harman, akan di-share link komitmennya ya. Bagi Bapak Ibu yang siang hari ini berkomitmen untuk langsung join dengan Manulife. Nanti akan di-follow up lebih lanjut untuk kelengkapan berkasnya maupun sesi interviewnya sampai dengan pengisian berkas melalui MiRecruit. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti terakhir kan tinggal tadi ya onboarding training maupun AJ license-nya. Kalau kita bicara bulan ini, di bulan Maret otomatis sudah ditutup, Bu. Otomatis tidak akan bisa masuk di bulan Maret, tapi akan bisa masuk di bulan April, Bu. Jadi saja saya adalah jangan sampai tunggu terlalu lama, langsung segera daftarkan ke link nanti komitmen dan juga sampaikan kepada leader atau manajer pengundang Bapak Ibu pada hari ini agar bisa segera di follow up. Kalau cepat kita bisa join di bulan April nanti Bapak Ibu, sehingga waktunya juga tidak banyak terbuang ya. Nah, mungkin itu jawaban saya untuk Bu Agustina. Agustina tadi ya. Thank you Bu Agustina untuk pertanyaannya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Agustina ya. Thank you Pak Harman, saya kembalikan lagi ke Pak Harman. Oke, thank you Bu Dewi. Oke, Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat Bapak Ibu. Untuk ini acara IBOS kita hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut dan ingin join di program Next Manulife, ini saya akan share screen di layar Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu dapat mengakses link komitmen ini Bapak Ibu dan kemudian mengisi data Bapak Ibu, atau Bapak Ibu langsung menghubungi leader masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, thank you Bapak Ibu, thank you Bu Dewi, thank you Bu Lutfi, thank you semuanya atas waktunya. Tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan, sukses selalu untuk kita semua. Thank you Pak Harman, thank you Bu Lutfi, thank you Bapak Ibu. Thank you Pak Tanto juga atas opening speech. Terima kasih Pak Harman, Mbak Dewi. Terima kasih. Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide what people like this way. People thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature's colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are taking gray. All of these things make me feel so down and think about finding my own place. A place where we can dance and breathe, a place where we can share some weed, a place where there's no bullshit